nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Tapi kalau bahasa Turki itu dibalik. Subjek pertama ditaruh, kemudian ada keterangan waktu, kemudian ada objek, kemudian kata kerja paling ujung ditaruh. Oh, gimana contohnya? Contohnya saya sampaikan. Ben ocula gidiorum. Dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke sekolah. Bahasa Arab, ana adhabu ilal madrasah. Bahasa Inggris ya, I go to school. I artinya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin dimanapun berada, pada hari yang mulia ini kita kedatangan tamu, yaitu Bang Taufik Kurniawan. Beliau adalah salah satu tutor di kursusan bahasa Turki. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Bang Taufik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Husin, bagaimana apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Jadi merupakan kesempatan yang istimewa ini bisa berdiskusi dengan Abang ini. Jadi banyak pertanyaan sebenarnya mau saya tanyakan. Boleh. Ya Alhamdulillah dengan wadah yang sederhana ini Allah jumpakan kita dan berdiskusi nih. Terima kasih juga atas undangannya pada sore hari ini. Iya Bang. Jadi kan pertanyaan saya Bang kan terkait tentang bahasa Turki itu sulit atau enggak? Kalau ditanya kepada saya pribadi ya, kalau dibandingkan sama bahasa Inggris sama bahasa Arab, ada yang mengatakan bahasa Arab sulit. Iya. Tapi kalau saya bandingkan, saya udah pernah belajar bahasa Arab juga, pernah belajar bahasa Turki. Kalau saya bandingkan dua-duanya, kalau kita masuk lebih detail lagi, ternyata bahasa Turki lebih sulit. Lebih sulit. Kenapa saya bilang lebih sulit? Karena posisi bahasa Turki itu berbeda pertama, tidak sesuai dengan tidak seperti bahasa Indonesia, Inggris dan Arab. Dan bahasa Turki itu juga memiliki banyak imbuhan. Imbuhannya. Ya. Kenapa saya bilang sulit? Pertama kita belajar dari bahasa dulu, kita kenalkan. Bahasa Turki itu bukan bahasa Arab. Bahasa Turki merupakan bahasa yang berasal dari Asia Tengah. Asia Tengah. Jadi bukan bahasa yang berasal dari Timur Tengah. Kalau bahasa Arab itu berasal dari Timur Tengah, kalau bahasa Turki itu berasal dari Asia Tengah. Misal negara-negara yang kita ketahui hari ini seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan, kemudian Turkistan. Turkistan itu yang Xinjiang, yang hari ini ada kaum muslim yang ada di Cina bagian paling barat, itu ada orang muslim, orang Uighur namanya. Ya, mereka juga menggunakan bahasa Turki paling dasar, paling lama. Jadi bahasa Turki berasal dari sana sebenarnya, dari Asia Tengah. Jadi karena di abad pertengahan ada migrasi besar-besaran dari Asia Tengah ke Anatolia, begitulah penyebaran bahasa Turki sampai ke negara Turki pada hari ini. Jadi kalau pada hari ini kita lihat bahasa orang Uighur itu bahasa Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan bahasa Turki itu ada kemiripan. Walaupun nggak mirip 100% tapi ada kemiripan karena berasal dari suku bahasa yang sama. Iya. Jadi kenapa saya bilang bahasa Turki terbalik tadi? Misal kalau bahasa Indonesia ada istilah SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Bahasa Inggris kalau kita lihat posisinya lebih kurang hampir seperti bahasa Indonesia juga, posisinya searah. Bahasa Arab juga searah. Tapi kalau bahasa Turki itu dibalik. Subjek pertama ditaruh, kemudian ada keterangan waktu, kemudian ada objek, kemudian kata kerja paling ujung ditaruh. Oh, gimana contohnya? Contohnya saya sampaikan. Ben ocula gidiorum. Dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke sekolah. Bahasa Arab, ana adhabu ilal madrasah. Bahasa Inggris ya, I go to school. I artinya saya, ana, adhab artinya saya pergi. Go pergi, dan bahasa Indonesia juga pergi ya. Kemudian ila artinya ke. Kalau bahasa Inggris tu, kalau bahasa Arab ila. Kemudian madrasah, school, sekolah, itu sama posisinya. SPOK. Ke bahasa Inggris kebalik. Ben ocula gidiorum. Ben artinya saya, okul artinya sekolah. Kemudian ada la kan, ada a ujung, itu ke-nya. Kemudian gidior artinya pergi, imbuhan untuk saya. Ya. Jadi saya sekolah ke pergi saya lagi tulis. Jadi bahasanya benar-benar kebalik gitu. Jadi salah satu penyebab kenapa bahasa Turki susah untuk dipelajari karena posisinya terbalik. Begitu. Jadi subjek, objek, Oh, baru kata kerja di ujung. Kemudian ada imbuhan lagi untuk saya gitu. walaupun
dibilang orang kan kalau belajar bahasa Inggris itu ibarat menuruni anak tangga. Kalau bahasa Arab itu ibarat kita menaiki anak tangga. Berarti ini bahasa Turki lebih ribet lagi. Kalau bahasa Turki ibarat naik tangga turun tangga, naik tangga turun tangga. Tapi kalau ribet seperti itu ada tips-tips lah untuk Kalau mudahnya. tips sebenarnya ada. Misal salah satu tip yang paling umum yang banyak orang gunakan itu salah satunya kalau untuk membaca. Kalau reading itu kita harus sering membaca pertama. Kalau listening kita memang harus sering menonton TV misal, menonton film yang berbahasa Turki. Turki, ya. Saya pribadi waktu ke Turki dulu setelah saya belajar bahasa Turki, seiring saya belajar bahasa Turki, saya juga membaca buku bahasa Turki. Pertama untuk pemula, saya belajar buku bahasa Turki untuk anak-anak. Jadi bahasa Turki untuk anak-anak kan beda bahasa Turki untuk orang dewasa. Iya. Jadi bahasa Turki untuk anak-anak itu memang ditulis buku cerita misal seperti kita misal cerita-cerita legenda seperti Malin Kundang dan lain-lain yang punya orang Turki itu untuk usia anak 7 hingga 8 tahun. Ya, jadi anak-anak orang Turki baru belajar membaca usia 7 8 tahun saya membaca buku itu untuk mengerti. Gitu. Berarti dari nol juga kemarin. Dari nol kita belajar. Saya waktu tahun 2000 saya lulus SMA 2011 langsung ke Turki, kemudian belajar bahasa Turki selama 1 tahun di lembaga bahasa di sana. Jadi waktu belajar bahasa seperti yang saya sampaikan tadi, jadi belajar bahasa kemudian membaca. Seiring membaca, saya juga menonton film-film kartun. Di YouTube mungkin banyak film kartun untuk anak-anak. Untuk anak-anak Turki untuk anak-anak Turki usia 7 hingga 8 tahun. Jadi memang paling dasar. Kemudian setelah saya menguasai yang bahasa Turki untuk anak usia 7-8 tahun, kemudian upgrade lagi ke atas. Saya mulai nonton film yang untuk anak-anak yang usia di atasnya itu. Film anak-anak masih. Setelah film anak-anak, saya mulai nonton berita misal, baca koran. Karena bahasa di koran itu juga menggunakan bahasa yang resmi. Karena kalau bahasa koran, bahasa yang mudah dipahami bisa dibilang karena kenapa karena orang koran itu ada istilahnya kalau di media itu kita menulis informasi semudah mungkin dipahami oleh publik, baik publik anak sekolahan, baik dosen, baik semua kalangan. Itu kalau orang media menulis koran begitu juga. Makanya saya membaca koran untuk mengerti bahasa Turki begitu. Itu ketika udah tingkat selanjutnya itu tingkat akhir itu. Berarti seperti bahasa Inggris juga nggak belajar structure dulu baru Ya benar. Belajar speaking atau speaking dulu? Enggak, kita belajar dilbilgisi namanya. Dilbilgisi sejenis grammar. Jadi belajar grammar bahasa Turki dulu. Dari huruf kita belajar, huruf, struktur kata, banyak bukan imbuhan dan lain-lain. Ada grammarnya juga bahasa Turki. Kemudian belajar reading, bukan reading sih. Kalau reading nggak beda tipis sama bahasa Indonesia. Belajar ini mengerti gitu, apa yang kita baca. Kemudian speaking terakhir. Dalam 1 tahun belajar bahasa Turki itu dikasih tutor kita. Ada. Jadi kita masuk kelas seperti belajar bahasa lain juga. Kita masuk kelas Senin sampai Jumat. Ada jadwal kelasnya. Kemudian malamnya juga ada jadwal belajar sendiri. Belajar sendiri memang ada kelasnya dikasih. Waktu di Turki ada kelas, kita masuk ke kelas. Gak ada gurunya, guru cuma ngontrol aja, kita belajar sendiri. Kalau bahasa Turki istilahnya etude namanya. Etude itu belajar malam, belajar sendiri gitu. Kalau yang dibimbing sama gurunya itu dari pagi sampai siang dan sore, itu aja. Tinggal di asrama kan? Dulu waktu tahun pertama saya ke Turki, kami tinggal di asrama karena belajar bahasa Turki. Ini menghabiskan berapa tahun di Turki? Kalau untuk di Turki saya hampir 10 tahun, tapi bisa kita bilang 9 tahun ya. 9 tahun karena saya S1 dan S2 di Turki dan baru selesai tahun 2020. Tapi saya pulang ke Indonesia itu dari 2021 karena ijazah saya keluar 2021. Makanya saya pulang awal bulan Mei dulu. Pas bulan puasa itu saya pulang dan karantina juga di Wisma Atlet kemarin. Iya, panjang juga udah perjalanannya, tapi mukanya masih muda nah. Ya, mukanya masih muda. Usia saya Agustus kemarin alhamdulillah udah 28 tahun. Insyaallah Agustus 2020 udah 29. Oh, masih kuat. Jiwanya masih membara. Masih muda. Untuk sekarang alhamdulillah masih baru dipercaya jadi tutor. Tutor bahasa Turki di Kampung Turki Pare. Ya, supaya bisa menularkan lah supaya next generasi. Ya, benar. Jadi banyak mahasiswa kami. Jadi banyak peserta didik itu sebenarnya memang calon mahasiswa. Dari Banda Aceh dikirim ke sini atau dari berbagai wilayah di Indonesia, tapi kebanyakan dari Pulau Jawa sih. Ada dari Jabodetabek, ada dari Jawa Barat, ada dari Surabaya, dari berbagai wilayah. Mereka kebanyakan mahasiswa gap year bisa kita bilang, siswa-siswa lulusan SMA yang akan ke Turki.
Jadi belajar bahasa Turki dulu beberapa bulan sebelum belajar bahasa Turki di lembaga bahasa Turki yang ada di Turki. Jadi mahasiswa yang kita kirim itu, kenapa kita sarankan belajar bahasa Turki sebulan 2 bulan di Indonesia? Itu untuk mengenal bahasa Turki yang dasarnya dulu. Karena kalau siswa langsung ke Turki tanpa mengenal dasar, dia nanti waktu di Turki bakal kewalahan, bakal susah. Jadi kalau belajar 1 bulan 2 bulan belajar dasarnya, berarti waktu ke Turki nanti waktu belajar bahasa Turkinya dia tidak terlalu susah lagi karena dia udah tahu dasarnya apa. Karena di belajar bahasa kita yang paling penting itu sebenarnya belajar dasarnya. Dasar dan pondasi. Kalau pondasi dan dasar kita udah kuat, insya Allah kita mudah belajar ke bagian tingkat selanjutnya. Tidak hanya bahasa Turki, semua bahasa saya yakin demikian. Iya. Kemarin beasiswa dari pemerintahan Indonesia atau dari Turki sendiri? Kalau untuk S1 saya mengambil beasiswa lembaga swasta. Ada lembaga swasta, kemarin kerjasama sama sekolah saya dulu di Banda Aceh, di MAN 3 Banda Aceh. Dengan lembaga swasta itu saya alhamdulillah selesai hingga S1. Tapi lembaga swasta itu hanya memberikan beasiswa hingga S1 saja. S2 itu kita biaya sendiri. Kebetulan saya masuk S2 2017 itu nilai tukar lira udah mulai jatuh. Jadi alhamdulillah saya kuliah mandiri. Jadi S2 mandiri, cuma S1 beasiswa gitu. Makanya banyak heran juga kawan-kawan saya. Ke Turki itu banyak yang mandiri juga. Ya. Apalagi sekarang makin jatuh nilai lira, jadi biaya hidup bagi kita orang Indonesia itu semakin murah jadinya. Jadi kalau kita bilang Turki bagian Istanbul ya, Turki bagian Istanbul dengan Jakarta kalau kita bandingkan itu biaya hidup bisa dibilang lebih murah Jakarta, lebih mudah Istanbul. Istanbul. Itu kalau kota Istanbul yang paling mahal notabene. Tapi kalau kota-kota lain yang bukan Istanbul seperti kota Bursa, kemudian kota Kayseri, kemudian kota Kastamonu, Sparta, itu bisa dibilang biaya hidup ya jauh lebih murah dari Istanbul. Kalau abang sendiri apa motivasinya sehingga kuliah di Turki kemarin? Kalau motivasi dari saya pribadi sebenarnya teruslah berjuang untuk semua rekan-rekan. Jangan merasa minder sebenarnya. Misal ada siswa minder begini. Tidak ya, saya SMA bukan dari SMA favorit. Mungkin nggak saya kuliah ke luar negeri. Tidak ya, saya berasal dari kabupaten yang agak pedalaman. Mungkin nggak saya kuliah di luar negeri. Hal itu sebenarnya yang membuat orang putus semangat duluan. Istilahnya duluan kalah sebelum bertempur. Jadi saya pun bisa dibilang bukan dari sekolah yang sangat bagus dari SMA-nya. Dari MAN 3 Banda Aceh itu bisa dibilang bagus juga bukan sekolah favorit, dibilang jelek juga enggak jelek karena udah posisi di Banda Aceh. Yang namanya sekolah posisi di Banda Aceh otomatis memang bagus. Dibilang jelek enggak, bagus enggak, tapi menengah lah. Sekolah menengah. Tapi kalau dibilang kuliah ke luar negeri, pas di luar negeri misal, waktu saya di Turki, saya ketemu juga siswa-siswa dari sekolah-sekolah favorit misal, baik yang ada di Aceh maupun yang berasal dari luar Aceh. Kalau saya lihat kemampuan secara umum, ternyata mahasiswa dan di Turki itu saya juga lihat mahasiswa Aceh misal, dia datang dari kabupaten dari pelosok saya bilang. Akan tetapi ketika kita lihat di Turki, nggak ada beda antara siswa lulusan sekolah favorit sama lulusan sekolah pedalaman. Karena yang membedakan itu bakat kita sendiri sebenarnya, bukan asal usul sekolah. Jadi selama kita berusaha ya bisa, selama kita tidak berusaha ya tidak bisa. Kembali ke individunya. Ya, jadi berhasil tidak orangnya bukan landasan keluarga, bukan latar belakang pendidikan, tapi ya individu. Kalau dia emang rajin ya rajin bisa, kalau dia nggak rajin ya nggak bisa. Cuma banyak orang mungkin minder gara-gara latar belakang sekolah dan lain-lain gitu. Itu sih nasihat dari saya untuk kaum rekan-rekan yang terutama yang masih SMA sekarang. Kemarin pergi ke Turki atas dorongan orang tua atau diri pribadi? Karena dulu beasiswa ya, karena ditawarkan sama sekolah, kamu Taufik layak untuk dikasih beasiswa untuk ke Turki tahun 2011. Apakah kamu setuju? Saya tanya ke orang tua juga menyetujui ya, saya ikut. Sebelumnya ada cita-cita untuk kuliah di Turki? Sebenarnya kalau cita-cita harus saya impikan sih enggak sebenarnya. Yang penting saya bisa kuliah. Kalau dari waktu SMA ya, yang penting saya bisa kuliah sesuai dengan jurusannya saya inginkan, jurusan agama atau jurusan lain-lain. Kemudian usai tamat kuliah, yang penting dapat kerja. Bisa dibilang saya pribadi itu waktu SMA cita-cita saya termasuk tidak tinggi gitu. Tidak bertinggi cita-cita harus ini tidak.
Saya baru-baru mengakui kalau harus diukir cita-cita tinggi waktu mulai kuliah S1. Kayaknya ini harus saya harus belajar bersaing. Kemudian selesai S1 harus S2 ini. Selesai S2 kayaknya harus cari kerja, harus S3 dan lain-lain gitu. Kenapa tuh? Karena persaingannya. Maksudnya? Karena persaingan terus cita-citanya kayak gitu. Ya pertama karena bukan karena persaingan sih, karena keinginan sebenarnya. Ya. Karena keinginan. Seperti saya sampaikan tadi, semua rekan-rekan yang ada di seluruh wilayah, bila ingin kuliah, bila ingin bercita-cita, silakan bercita-cita, tidak salah. Yang penting cita-cita, usaha dan doa. Ya. Maksudnya jangan mudah menyerah sebelum bertempur, seperti saya sampaikan tadi. Itu. Terkait dengan persyaratan di situ pakai TOEFL sama IELTS. Kalau di Turki seperti yang kita lihat ya, Turki termasuk negara yang tidak menitik beratkan bahasa asing. Jadi kuliah di Turki kebanyakan itu bahasa pengantar perkuliahan itu bahasa Turki. Turki. Nulis tesis bahasa Turki. Tapi ada juga kampus-kampus, terutama kampus swasta itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi nulis tesis bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tapi kalau di universitas negeri itu kebanyakan bahasa Turki. Karena orang Turki sendiri, saya lihat kemampuan bahasa asing mereka nggak terlalu bagus. Ya. Kalau kita lihat secara persentase ya, jumlah mahasiswa Indonesia yang pandai bahasa Inggris secara bagus dengan persentase mahasiswa Turki, orang Turkinya yang bahasa asing itu lebih tinggi di Indonesia. Di Indonesia. Ya, kita lihat orang Indonesia banyak nih mahasiswa bahasa Inggrisnya bagus sekali. Tapi kalau orang Turki, mohon maaf saya bilang nggak terlalu bagus bahasa Turkinya. Itu. Tapi wawasan orang tuh juga ya. Ya wawasan ya setiap orang beda-beda, tapi ya beda. Iya. Ya wawasannya sebagian tinggi juga gitu. Terkait tentang persyaratan khusus ada nggak untuk masuk universitas di Turki itu? Kalau untuk S1 itu persyaratan khusus nggak terlalu tinggi, yang penting nilai rapor mereka lihat ya, yang tinggi. Kalau untuk S2, S3 itu rencana penelitian kita mereka lihat. Misal kalau untuk kawan-kawan yang mau ke Turki bisa kalau jalur beasiswa itu ada Turki Scholarship. Turki Scholarship itu dibuka Januari Februari. Itu melalui 2 tes. Pertama tes tulis, bukan tes tulis, tes berkas. Jadi kita upload semua berkas kita dari ijazah kita, rencana penelitian kita, LOA kita. Kemudian semua bukan LOA, LOI. Kemudian surat ada rekomendasi sampai LOI. LOI itu surat keinginan kita. Rencana penelitian ke depan apa setelah lulus dari Turki, apa tujuan kita. LOI itu kita harus tulis sebaik mungkin, semenarik mungkin panitianya. Kita harus menarik perhatian panitia sebaik mungkin. Kemudian yang penting juga CV kita isi CV kita sebaik mungkin. Jadi ini terutama yang untuk S2 S3 kita tulis semua CV kita. Saya pernah menulis buku ini, saya pernah ikut organisasi ini, saya pernah aktif di NGO ini. Jadi semakin baik aktivitas kita baik di dalam pelajaran maupun di luar akademik, maka semakin baik, semakin tinggi peluangnya untuk dipanggil lolos. Jadi seperti saya sampaikan tadi, dia ada 2. Pertama lulus berkas ya. Kalau sudah lulus berkas itu nanti akan dipanggil interview ke kedutaan Turki yang ada di Jakarta gitu. Untuk mahasiswa ada dibatasi nggak kalau dari Indonesia untuk Kalau dibatasi setahu saya gini, setiap tahun saya lihat dari Indonesia sekitar 80-90 orang. Itu udah ditetapkan atau? Apakah sudah ditetapkan di ITB saya kurang tahu juga, tapi secara yang saya lihat gitu. Putar-putarnya segitu ya. Sekitar 80-90 orang lewat dari Indonesia ini yang dikirim ke Turki untuk melalui program Turki Scholarship. Itu yang program beasiswa saya bilang tadi. Ketika dipanggil interview itu disaring lagi. Kalau lulus interview baru diletakkan di kampus-kampus yang udah kita pilih tadi. Interviewnya di kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Akan tetapi untuk orang Aceh itu ada interviewnya di Hermes, Banda Aceh. Bukan 2 kali, sekali. Jadi orang Aceh itu interviewnya nggak perlu ke Jakarta, bisa di Hermes, Banda Aceh. Tapi selama pandemi katanya interview online sih katanya. Tapi sebelum interview dari 2020 ke bawah itu semua interviewnya khusus orang Aceh di hotel Hermes. Khusus orang non Aceh itu interviewnya di Jakarta ya? Di kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Berarti kalau kita mau masuk ke universitas yang ada di Turki ini, terutama kita harus siapkan dari segi berkas ya. Ya.
Jadi Turkish Scholarship ini mereka kerjasama sama kampusnya. Jadi waktu kita apply nggak perlu lagi mikir-mikir ini harus, kalau LPDP kan 2 kali kerja kita. Pertama kerja nyari beasiswa, kemudian nyari kampus. Kalau ITB include dia satu. Kita cari kampus di website ITB langsung, kita klik. Misal untuk pemilihan jurusan kita bisa milih 12 misal. Dari jurusan pertama hingga 12, ada 12 universitas, ada 12 jurusan gitu kita pilih. Kemudian ya yang mana mereka anggap layak kita diletakkan di situ. Itu kalau lulus, kalau nggak lulus ya nggak dapat. Gitu. Berarti banyak lah universitas yang sudah kerjasama sama Turki ya? Ya enggak, karena Turkish Scholarship itu kan pemerintah Turki. Iya. Jadi yang mereka kerjasama langsung universitas di Turki juga kan. Jadi ya sama, universitas punya negara, Turkish Scholarship juga punya negara Turki. Gitu. Umpamanya kalau saya dari UIN Araniri, harus cari LO-nya dari, maksudnya rekomendasinya dari UIN Araniri, kemudian ke, kalau ada dua-duanya lebih bagus. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada, mereka mengutamakan sih, karena gini, kalau kita udah dapat rekomendasi dari dosen dari Turki langsung, misal kita udah jalin komunikasi sebelumnya dengan dosen yang ada di Turki. Yang komunikasi itu kan universitas rektornya, bukan kita sendiri. Gini, kalau untuk dapat universitas kan Turkish Scholarship-nya. Tapi untuk dapat surat rekomendasi itu kita pribadi misalnya mencari surat rekomendasi. Beda kan surat rekomendasi sama surat tanda keterima. Surat rekomendasi kan dapat dari dosen, ditulis saya merekomendasi Taufik Kurniawan untuk mendaftar ITB. Saya lihat dia itu bagus dan lain-lain. Itu dari latar belakang apa? Gimana? Dari universitas. Iya, dari universitas. Kalau kita lobby sendiri juga bisa. Itu bukan untuk dapat universitas ya, tapi untuk dapat surat rekomendasi. Kalau yang diterima tadi? Kalau penerimaan kampus itu melalui Turkish Scholarship. Itu yang hubung bukan secara individual. Bukan kita, tapi lembaga Turkish Scholarship-nya yang menghubungkan kita ke universitas. Orang tuh yang menghubungkan Turkish. Gini, untuk dapat universitas Turkish Scholarship yang menghubungkan kita. Maksudnya kita keterima di kampus Ankara University misal. Itu bukan kita mendaftar apply ke Ankara, enggak, kita apply ke Turkish Scholarship yang naruh kita di Ankara gitu. Tapi untuk dapat surat rekomendasi dari dosen A, dosen B, kita gak mesti dosen dari Ankara Univ misal. Ada dosen universitas lain misal yang kita kenal. Ya cara kenalnya sih beda-beda, orang ada kawan-kawan cara kenal dengan dosen yang ada di sana, ngirim email, dia misal baca jurnal dosen tersebut, kemudian kirim email tanya jawab dan lain-lain. Bahasa Turki enggak? Bahasa Inggris bisa kalau untuk tanya jawab, karena kita belum bisa bahasa Turki misal. Tanya pakai bahasa Inggris bisa, dan lain-lain, banyak cara maksudnya untuk menghubungkan komunikasi dengan dosen yang ada di luar negeri. Tapi kalau kita nggak bisa, nggak apa-apa, dari dosen kita yang di Indonesia bisa juga. Misal dari UIN Araniri misal dapat surat rekomendasi dari rektornya atau dari dekannya atau dari kepala jurusannya, bisa juga. Jadi nggak mesti harus wajib dari Turki, enggak. Karena yang aspek yang dilihat itu bukan satu, banyak dilihat. Dari rekomendasi dilihat, dari LOI yang kita tulis dilihat, dari CV kita dilihat, dari nilai akademik kita dilihat juga. Jadi banyak hal yang dilihat gitu. Tapi dari kawan-kawan sih katanya yang paling banyak dilihat itu dari CV dan LOI. CV latar belakang pendidikan kita bagaimana, kerjaan kita apa saja. Kemudian dari LOI kita, tujuan apa rencana penelitian kita apa. Itu tujuan kita ke depan. Itu kan ditanya pas interview ya. Ya, di interviewnya ditanya lagi, tapi kan sebelum interview kan kita tulis kan. Kita upload bagian LOI-nya. Kemudian selesai itu kalau memang dianggap layak dipanggil interview. Pas interview ditanya lagi itu dengan sesuai dengan planning kita tadi. Kalau memang dianggap layak diluluskan kita, kalau enggak ya tidak lulus, itu aja. Ya, terkait tentang hal itu Bang, kan saya tanya juga. Ini kan terkait scholarship yang di Turki itu kan Abang juga sebagai tutor di Pare Kampung Inggris. Ya. Kampung Turki Pare. Nah, di situ apa aja yang difasilitasi untuk sebagai penanganan orang untuk ke Turki? Kalau di Kampung Turki Pare kita juga memberi pelayanan, pertama belajar bahasa Turki. Jadi bagi kawan-kawan yang ke Turki boleh belajar bahasa Turki di sana. Kemudian selain itu kita juga memberikan pelayanan kuliah di Turki bukan secara beasiswa tapi secara mandiri. Jadi kita misalnya mahasiswa dia ingin kuliah di Turki, dia memberikan berkas kepada kami, berkas ijazah misal. Ijazahnya kita terjemah sesuai, dan terjemahnya ada notaris juga.
kita terjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan ijazah yang udah kita terjemah ke bahasa Inggris, kita apply ke kampus-kampus yang ada di Turki, beberapa kampus yang udah buka pendaftarannya. Kemudian ketika dinyatakan lulus, kita dampingi dari waktu interview di kedutaan. Maksudnya kita dampingi, kita urus jadwalnya, kita bantu. Kemudian siswanya nanti ke kedutaan untuk interview biar keluar visa pelajar dia. Kemudian kita urus karena setelah kita apply kampus, ketika diterima itu dari kampus mengirimkan kita LOA, tanda keterima kampus. Karena dengan LOA itu siswa akan mendaftarkan visa ke kedutaan. Kemudian dari sana dia akan kita fasilitasi, maksudnya kita dampingi untuk pergi ke Turki. Pas di Turki ada tim kita yang menjemput, kemudian mendampingi juga pendaftaran, pembayaran, semua didampingi. Jadi istilahnya kami melayani para siswa yang ingin kuliah ke Turki secara jalur mandiri gitu. Mandiri ya. Gitu. Kemudian selain itu kita juga ada travel ke Turki, itu di Kampung Turki Pare, jadi ada logonya Biru Marmara Travel. Jadi bagi rekan-rekan ini travel jalan-jalan ke Turki, mau bertanya ke para kami atau kepala staf, kepada para staf yang duduk di Kampung Turki Pare, boleh, silakan, tidak apa-apa. Bagus juga tuh. Ya. Jadi sejauh ini berapa orang yang sudah yang diurus untuk ke Turki itu? Kalau dari Biru Marmara, dari program Biru Marmara yang Kampung Turki, bukan Kampung Turki, karena Kampung Turki Pare itu di bawah naungan Biru Marmara Edukasi. Yang ada di mana tuh Biru Marmara? Di Bekasi. Bekasi ya. Jadi dari Biru Marmara Edukasi kita telah mengirimkan sekitar ratusan siswa. Tahun ini ada 300 siswa udah kita kirim. Gitu. Dan tahun lalu ada 200 kalau nggak salah. Jadi lebih kurang kita punya siswa 700 siswa di sana. Dan berada di berbagai universitas yang ada di Turki. Untuk masuk Turki, misalnya ada yang tanya, ada berapa jalur untuk masuk universitas? Untuk yang kami tangani ada 2 jalur. Pertama jalur ujian dan jalur berkas. Kalau jalur ujian itu untuk universitas favorit, contoh Istanbul University, salah satu universitas favorit di Turki, dan Bursa Luda University itu juga salah satu universitas favorit di Turki. Jadi bila siswa ingin masuk ke universitas favorit seperti itu bisa dibilang setingkat UGM atau UI di Indonesia, misalkan favorit. Salah universitas masuk 5 besar di Turki. Kalau mereka ingin masuk ke sana, mereka bisa masuk jalur ujian. Jadi Biru Marmara Edukasi bekerja sama kampusnya. Jadi ujiannya diselenggarakan bukan di Turki, di Indonesia. Untuk tahun 2020 rencananya akan dibuat di Bogor, cuma tidak jadi gara-gara PPKM. Waktu Agustus kemarin itu diumumkan PPKM, jadi nggak jadi buat ujian. Bukan Agustus, Juli Agustus nggak jadi kita buat ujian. Tapi tahun lalu ada kita buat, mungkin tahun depan untuk Istanbul ini akan kita laksanakan ujian. Nama ujiannya YOS. Jawabannya Öğrenci Sınavı. Jadi apa-apa aja soalnya seperti matematika. Kemudian ada TPA, kalau kita bilangnya tes potensi akademik, itu IQ. Ya sejenis itu soalnya. Kalau nilai kita mencukupi, insya Allah keterima. Kalau enggak, ya tidak diterima. Jadi yang tidak keterima pun tidak perlu berkecil hati, karena juga bisa daftar melalui jalur berkas. Iya. Berkas itu berarti nggak diujiankan lagi? Nggak ada ujian. Berkasnya seperti saya sampaikan tadi, ijazah dan nilai rapor kita terjemah ke bahasa Inggris, ditempel sama noter, kita apply ke universitasnya bisa. Kalau mandiri ini berat nggak tuh? Berat maksudnya? Dari segi biaya? Dari segi biaya mungkin pertama agak berat sedikit, tapi kalau udah sampai ke sana, kayak saya sampaikan tadi, biaya universitas di sana per semester misal itu sekitar 5-6 juta per semester. Di universitas negeri. Jadi terjangkau biayanya. Kalau malah dulu waktu saya masih kuliah, itu Marmara University untuk jurusan Ilahiyat S1, itu saya bayar SPP-nya satu semester cuma 2 juta. Kemudian S2 saya masuk 2017, itu biaya semester cuma 1 juta. Cuma baru naik biaya semester di Marmara University itu tahun 2018 ke atas. Jadi angkatan di bawah saya biaya SPP-nya untuk S2 itu 5 juta per semester, kalau saya masih 1 juta. Jadi bisa dibilang orang terkejut dilihat, berapa SPP kamu S2? 1 juta, saya bilang terkejut orang. Karena murah katanya. Iya murah, karena bagi warga negara Turki itu di universitas negeri dari S1 sampai S3 mereka gratis kuliahnya. Jadi bayarnya ya bagi kita orang asing. Ini untuk universitas negeri. Iya. Kalau swasta ya bayar, semua bayar. Baik orang Turki bayar, orang asing juga bayar. Sekitar berapa kalau swasta? Kalau swasta bisa dibilang puluhan juta sih satu semester. Ya. Lebih mahal dari Indonesia malah. Lebih mahal dari universitas swasta yang ada di Indonesia. Kalau negeri jalur berkas ada juga? Kalau negeri
Kalau jalur berkas memang dari negeri kita daftar dampingi memang. Jadi siswa yang kita kirim kebanyakan ke universitas negeri. Kita rekomendasi kenapa? Karena biayanya jauh lebih terjangkau dari yang swasta. Ya. Kemudian kan ketika masa kuliah di sana, apa hal yang terkesan, yang sangat berkesan di situ? Kalau berkesan dari segi mananya maksudnya? Dari kampusnya kah, di luar kampus? Ya, boleh dari segi pendidikan di sana. Kalau dari segi pendidikan, saya suka di sana itu fasilitas kampusnya lengkap. Jadi setiap kampus itu fasilitas yang ada, misalnya gedung olahraga ada, jelas terpakai. Kemudian tempat makan, beda Turki sama Indonesia. Kalau di Turki itu ada istilah yemekhane. Yemekhane itu tempat makan tuh kampus. Jadi mahasiswa yang punya kartu mahasiswa kan include dengan kartu bank. Jadi kita bisa isi uang ke kartu bank tersebut. Jadi kalau makan di kampus satu porsi makanan itu sekitar, kalau rupiahnya sekitar 6.000 rupiah. 6.000 rupiah itu udah dapat porsi lengkap. Porsi lengkap udah ada nasi, ayam, corba itu sejenis sup, kemudian sudah dapat salad, dapat minuman juga. Yang mana makanan tadi, yang satu porsi yang saya sampaikan tadi, itu kalau kita makan di luar itu bisa 30-40 ribu. Kita makan di kampus cuma 6.000 rupiah. Karena kenapa? Subsidi dari pemerintah. Aja makanan yang harga dasarnya mahal, kita bayarnya murah karena subsidi. Itu pertama, tempat makan. Kedua, perpustakaan lengkap. Kemudian fasilitas seperti gedung olahraga dan ini juga lengkap terpakai gitu. Jadi waktu mereka buka tempat misal, itu gak sia-sia mereka buka, memang terpakai. Jurusan apa kemarin? Kalau saya jurusan S1 dulu ilahiyat itu sejenis usuluddin, jurusan agama. Untuk S2 saya ambilnya sejarah Islam historis. Sesuai. Karena untuk jurusan agama di Turki itu misal mau ngambil sejarah Islam S1 itu nggak ada. Yang ada sejarah umum atau agama. Jadi penjurusan tafsir, penjurusan hadis, penjurusan sejarah Islam, filsafat agama dan lain-lain itu baru menjurus dia waktu S2. Jadi S1 cuma ada jurusannya cuma satu, umum jurusannya. Untuk jurusan agama ya, teologi atau ilahiyat, jurusan agama. Itu jurusannya. Ada juga kawan saya dia S2 ambil hadis. Ada juga kawan saya ambil tafsir, ada juga kawan saya ambil sosiologi agama S2. Jadi kalau kita mau cari sosiologi agama S1 nggak ada. Tapi sosiologi umum ada, yang ada ya agama, teologi, ilahiyat seperti jurusan saya sampaikan tadi. Jadi baru menjurus dia waktu S2. Kayak saya dulu, saya sukanya waktu S1 kuliah dulu saya suka bahasa Arab, saya suka sejarah Islam, saya suka sejarah keagamaan, saya juga suka. Kemudian pelajaran fikih saya juga suka. Jadi nggak semua pelajaran agama di ilahiyat saya suka. Kayak filsafat saya nggak suka misal, agak susah memang ribet filsafat itu, makanya saya tidak suka. Saya suka seperti pelajaran yang saya sampaikan tadi. Dan S2 saya lebih menarik ke sejarah Islam, makanya saya ambil sejarah Islam. Tadi hampir tertinggal tadi disampaikan abang bahwa untuk pertamanya itu agak berat. Kira-kira berapa itu Pak untuk pertamanya? Untuk pertama kali kita kan melayani semuanya itu all in, dari tiket pesawat, kemudian pengurusan berkas di sini dan pengurusan berkas di Turki, pengurusan izin tinggal, kemudian semuanya all in itu 48 juta. Tapi 48 juta itu udah termasuk tiket pesawat juga dari sini ke Turki. Jadi semua all in itu segitu. Mungkin agak berat di awal kayak saya sampaikan tadi, tapi kalau udah di sana ya biaya kuliah dan biaya hidup tidak beda jauh sama di Indonesia gitu. Semakin panjang semakin asik ceritanya. Tapi waktu kurang asik nih. Iya, enggak apa-apa. Kita udah mulai maghrib ini. Mungkin closing statement dari abang. Closing statement seperti yang saya sampaikan tadi, jangan menyerah buat rekan-rekan semua, jangan merasa tidak percaya diri, tetap percaya diri, tetap berusaha. Karena kalau untuk kuliah sebenarnya nggak seperti Turki sih, kan bisa Malaysia juga, bisa Singapura, bisa Brunei, itu yang dekat-dekat ya, Australia. Kemudian yang jauh-jauh bisa Turki. Mungkin untuk yang tertarik jurusan agama bisa ke Saudi Arabia misal, karena karena di Saudi Arabia banyak juga program beasiswa kerajaan langsung, itu lumayan bagus kalau lulus. Jadi tetap semangat, tetap belajar, dan jangan putus jangan pernah menyerah, dan tetap berdoa dan berusaha. Itu aja sih closing statement dari saya. Terima kasih atas waktunya Bang. Oke, sama-sama. Sama-sama. Ya, demikian saja dari kami, hadirin sekalian dimanapun berada. Terima kasih telah menonton sampai durasi ini sampai segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.